Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'du. Perkenalkan, saya Irawati, mahasiswa PPG Daljab Pendidikan Agama Islam angkatan 1 tahun 2021. Saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam pada SMP Negeri 39 Kota Bekasi. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, tidak menyurutkan semangat kami dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk generasi Indonesia. Dan pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran yang kami lakukan dapat terlaksana lebih baik lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan lakukan dengan berdoa. Disilakan untuk Aurel Kailananda untuk memimpin pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Pada hari ini Ibu menyampaikan kepada anak-anak, silakan mengisi absen pada website sekolah. Di sana sudah Ibu sisipkan Google Form absen kan? Dengan semangat pembelajaran pada hari ini. Salam PPK. Salam. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Hebat. Pasti bisa. Yes. Anak-anak, wow, luar biasa semangat pada pagi ini. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi bab iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran Ibu menyampaikan pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran melalui metode penjelasan, diharapkan siswa dapat memahami definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran melalui metode pengamatan, diharapkan siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah. Secara garis besarnya kita mengetahui iman itu artinya percaya. Ya. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Ya. Nah, kemudian ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 4. Yang pertama kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Pada hari ini Ibu sudah mempersiapkan video pembelajaran untuk kalian saksikan. Nah, setelah mengamati video yang akan Ibu berikan, nah nanti kalian tulis ulang kembali menurut analisa kalian mengenai definisi iman kepada kitab Allah dan macam-macam nama-nama kitab serta penjelasannya. Siap anak-anak ya? Kita akan untuk menyaksikan video pembelajaran. Nah, berarti iman kepada
kitab-kitab Allah, kemudian mengetahui bagaimana Allah menurunkan 4 kitab yang mana di dalamnya terdapat seluruh daripada isi kitab itu adalah kitab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini kita mengetahui bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selanjutnya kita mengetahui apa iman. Al-imanu wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Kemudian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai, meyakini kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, yang mana fungsi dari kitab tersebut adalah sebagai penuntun kepada umat manusia. Selain dari yang tadi Ibu sampaikan, banyak lagi yaitu yang menjadi isi kandungan dari kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah. Kitab Zabur berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Yang kedua, isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang itu sesuai di masa itu. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Isi dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama, isi kandungan ayat Al-Quran adalah tauhid. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, muamalah. Dan yang keenam, sejarah. Serta ketujuh, wa'ad dan wa'id. Tayangan video yaitu materi kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan macam-macam kitab-kitab Allah. Nah, setelah anak-anak mengamati video tersebut, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Agusti. Setelah mengamati video pembelajaran tersebut, adakah hubungan antara iman dengan kepada kitab Allah dengan ibadah yang kita lakukan? Iya, terima kasih Agusti, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, hubungan iman kepada kitab-kitab Allah sangat erat kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Tata cara ibadah dan pedoman hidup manusia itu semuanya terdapat pada kitab-kitab. Maka dari itu sangat erat kaitannya kalau ibadah yang kita lakukan ini dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, karena seperti yang tadi sudah jelaskan dalam video bahwa Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat isi kandungan tauhid, muamalah, ibadah, dan yang lainnya. Ya, sekarang sudah jelas Agusti? Jelas, Bu. Ya, sekarang silakan, yang mau silakan mau bertanya, silakan Shelano. Oke, Bu. Iya, silakan. Setelah mengamati video tersebut, mengapa Allah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran? Iya, bagus ya, pertanyaan yang sangat bagus. Allah menurunkan kitab-kitab kan kita sudah tahu nih, Allah menciptakan Al-Quran, tapi kenapa Allah menurunkan kitab-kitab yang lain juga? Nah, Allah menciptakan kitab-kitab samawi atau kitab sebelum Al-Quran itu, yaitu sebagai pedoman hidup pada masa tersebut. Misalkan kitab Zabur diturunkan oleh Allah pada masa Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Taurat diturunkan oleh Allah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang mana tadi kita sudah tahu dari video pengamatannya bagaimana kejadian pada saat itu. Begitu pula dengan kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Rasulullah lahir, tidak ada lagi kitab yang diturunkan karena Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sudah jelas? Elano? Sudah ya? Kalian semua memang hebat. Ayo kita berikan tepuk salut untuk teman-teman kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Biasa, Ibu bangga banget. Nah, terima kasih anak-anak, pertanyaannya luar biasa, analisanya cukup mengamati video yang pembelajaran hari ini itu dengan baik. Nah, anak-anak pada waktu yang lalu tidak, Ibu sudah memberikan
tugas yaitu menganalisa tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana? Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan dengarkan analisa diskusi dari kelompok 1. Silakan ketua kelompoknya, Naila Amalia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Iman kepada kitab Allah adalah percaya kepada Allah yang telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi. Dan kitab-kitabnya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Demikian analisa kelompok kami. Silakan teman-teman kelompok lain untuk menanggapi jika analisa diskusi kami kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus Naila. Nah, ini kita berikan tepuk tangan untuk analisa diskusi kelompok 1 yang sangat bagus. Ya, sekarang selanjutnya dari analisa diskusi kelompok 1, silakan kepada kelompok lain yang mau menanggapi. Ya, silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Ananda dari kelompok 2, silakan. Kami analisa yang diberikan lengkap adalah memberikan kepada Ya, apa Ananda? Yang lengkapnya bagaimana? saya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Iya, bagus ya. Bagus Ananda. Nah, jadi ini adalah tanggahan dari kelompok 2 bahwa iman kepada Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Kalau tadi jawaban kelompok 1 kepada para nabi. Ya. Nah, sedangkan nabi dan rasul itu berbeda. Kalau nabi diberikan wahyu Allah untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada umat, sedangkan rasul diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Pinter. Nah, sekarang bagaimana, ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi diskusi tersebut? Silakan. Oh iya, silakan Aurel Putri dari kelompok 3. Analisa diskusi kelompok sudah bagus. Cuma saya mau menambahkan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Injil diturunkan pada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Ini Aurel dari kelompok 3 sudah luar biasa. Semua kalian adalah anak-anak yang hebat. Seperti tadi salam PPK. Hebat, aku pasti bisa. Yes. Ya. Ibu bangga kepada kalian semua. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Yang mana kitab-kitab tersebut adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya yang belum jelas tentang materi pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas, Bu. Baik, jika semua sudah jelas, maka kita akhiri pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini sangat menyenangkan ya. Nah, karena satu sama lain kalian dapat menyampaikan pendapat dan aktif inovatif tentang materi yang Ibu sajikan, baik melalui video maupun diskusi. Nah, untuk itu, sebagai apresiasi buat kalian, di sini tentunya Ibu memberikan 2 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, dari mulai kalian memberi salam, berdoa, dan juga etika ketika kita pembelajaran. Yang kemudian nilai pengetahuan dari kalian ketika bertanya, menyampaikan presentasi diskusi, dan juga jawaban. Ini hal yang luar biasa ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang kedua, Ibu akan menyampaikan materi yang lebih seru lagi, yaitu perbedaan kitab dan suhuf. Ya, nah semoga Allah memberikan kesehatan dan semangat belajar untuk kita semua. Anak-anak semuanya, hari ini pelajaran kita sudah cukup dan sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan berdoa. Dipersilakan kepada Rivaldi untuk memimpin pembacaan doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga terus semangat dan dapat melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan baik dan dengan sukses. Sehat semuanya. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan semangat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.